Dua pekerja tewas dalam kebakaran gedung Cyber 1 di Mampang, Jakarta Selatan. Korban tewas akibat terjebak di dalam gedung. Inilah detik-detik saat petugas gabungan mengevakuasi seorang pekerja setelah terjebak dalam kebakaran gedung Cyber Mampang, Jakarta. Petugas terpaksa mengevakuasi pekerja lantaran akses utama gedung sudah dipenuhi kepulan asap. Sejumlah ambulans pun hilir mudik mengangkut korban kebakaran. Penyebabnya karena server bakar, Pak. Server apa ya, Bang? Server buat teknisi, Pak. Teknisi. Ini Lantai 2. Diduga kebakaran berasal dari ruangan server data center di lantai 2. Akibat kebakaran ini, sejumlah broker saham mengalami gangguan koneksi. Meski sempat mengakibatkan gangguan, Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa kebakaran tidak menghambat keseluruhan aktivitas bursa. Pos lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur ditabrak bus Transjakarta. Pos rusak berat dan seorang pengatur lalu lintas terluka. Kecelakaan tunggal melibatkan bus Transjakarta. Bus menabrak pos lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur siang tadi. Kecelakaan diduga akibat sebuah dongkrak yang berada di bawah kursi kemudi menimpa pedal gas. Akibatnya, pos lalu lintas hancur berantakan. Sementara bus mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Satu orang anggota pengatur lalu lintas Transjakarta mengalami luka ringan akibat terserempet bus dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis. Penumpang bus kemudian dievakuasi ke bus lainnya, sementara pengemudi bus dibawa petugas ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari arah utara, balik lagi mau arah utara lagi. Dari Harmoni, melintas Prospek itu mau ke arah Harmoni kembali. Nah, pasangan pemutar itu ternyata di bawah jok. Di bawah jok driver tadi ada tabung gas. Ya, 12 ton kalau itu. Kalau di sini tahu-tahu pedal gasnya itu gelinding menimpa pedal gas. Makanya dia tidak bisa mengendalikan. Itu makanya terjadilah kecelakaan menimpa pos-pol yang LPG. Petugas derek yang datang kemudian berusaha mengevakuasi bus Transjakarta. Usai dievakuasi, bus Transjakarta kemudian dibawa pulang ke Pool Transjakarta untuk diperbaiki. Peserta reuni 212 mengamuk dan menolak dibubarkan aparat. Massa berdalih reuni hanya untuk silaturahmi. Peserta reuni 212 ini meluapkan emosinya saat ditertibkan aparat kepolisian di kawasan Wahid Hasim, Jakarta. Aparat membubarkan kerumunan lantaran reuni 212 tidak memiliki izin. Kendati telah meminta massa agar membubarkan diri dengan persuasif, imbauan kepolisian pun diabaikan peserta reuni. Terima kasih ya Umi, terima kasih. Teman-temannya. Ayo. Kepolisian menegaskan tidak ada kegiatan reuni 212 di Jakarta. Mengimbau untuk masyarakat kembali ke kediamannya masing-masing, mengingat kegiatan tidak ada pada saat ini. Jika Mas sendiri tidak ingin pulang itu bagaimana nih, Pak? Kita akan himbau terus. Kita akan tetap mengimbau masyarakat sesuai dengan perintah pimpinan secara persuasif namun tetap tegas. Sementara di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat, massa yang turun ke jalan nekat membawa mobil komando untuk berorasi, walau kegiatan dilarang. Polisi sempat kesulitan membubarkan massa sehingga situasi mulai tegang. Butuh beberapa waktu hingga massa akhirnya mundur ke kawasan Pasar Tanah Abang menjauhi jalan protokol. Sebelumnya Polda Metro Jaya melarang kegiatan reuni 212 di seluruh wilayah ibu kota, terutama di sekitar Monas karena saat ini masih dalam PPKM level.
Sementara di Surabaya, sekelompok aktivis dan relawan berunjuk rasa menolak reuni 212. Sedangkan di Jabodetabek, jalur masuk menuju Monas disekat agar massa tidak berkumpul. Dengan membentangkan spanduk penolakan reuni 212, puluhan massa yang mengatasnamakan Arek Surabaya melakukan aksi demo di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Aksi demo ini diikuti oleh sejumlah aktivis dan relawan pendukung Presiden Jokowi, Baranusa. Dalam orasinya, massa menolak adanya reuni 212 yang diperingati setiap tanggal 2 Desember. Jadi apa sih yang ditujukan kepada 212? Kok setiap tahun diadakan reuni? Memang ini negara apa? Kan gitu. Kita punya 17 Agustus, setiap 17 Agustus diperingati dengan kemerdekaan kita. Sementara di Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa secara acak oleh petugas gabungan di pos penyekatan Sandratek. Pemeriksaan ini terkait larangan aksi reuni 212 yang rencananya digelar di Patung Kuda, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan adanya sejumlah pemuda yang melakukan kucing-kucingan dengan menumpangi truk saat akan mengikuti aksi reuni 212. Pemeriksaan juga dilakukan di titik perbatasan Jalan Raya Margonda dan Jalan Akses UI yang menuju ke arah Jakarta. Para pengendara dan pengguna angkutan umum dilakukan pemeriksaan. Hingga 2 jam melakukan operasi filterisasi, petugas tidak mendapati indikasi dari pengendara dan pengguna angkutan umum yang akan menuju ke Patung Kuda, Jakarta untuk melakukan aksi reuni 212. Kita ke berita lain. Selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri telat 2 jam dalam sidang perdana kasus penyalahgunaan narkotika. Meski beralasan sakit, hakim tetap memberikan peringatan. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan mulai pukul 10 pagi tadi mundur menjadi pukul 12.30 karena kedua terdakwa terlambat hadir. Hakim pun menegur mereka. Dalam sidang yang digelar secara hybrid ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi dari anggota kepolisian. Hasilnya positif mengandung berita apa yang tadinya? Atau mengandung sisa? Yang lain apa lagi? Bom, Pak. Yang bom itu. Iya betul. Saudara tahu hasilnya? Tidak tahu apakah bom, tidak tahu hasilnya. Saya sebenarnya tidak tahu apakah penggeledahan itu akhir sama atau tidak seperti yang saya mengerti. Cuman sejujurnya dengan tadi pada saat kejadian, saya hanya ditanya apakah ada barang buktinya. Kalau ada, tolong berikan atau kami geledah. Dan saya dengan sukarela memberikan itu. Oke, jadi tadi sama dengan ditanya. Alat misalnya langsung saya kasih pada saat itu. Sebelumnya, polisi menangkap Nia Ramadhani dan suaminya di kediaman mereka di kawasan Pondok Indah, Jakarta pada tanggal 7 Juli 2021. Penangkapan berawal dari pengakuan ZN, sopir pribadi Nia dan Ardi, yang menyebut pasangan ini kerap mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian, setelah menggeledah rumah Nia, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat hisap. Nia Ramadhani akhirnya bicara ke publik terkait kasusnya. Sembari menangis, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Meski akan direhabilitasi, polisi menegaskan kasus ini akan terus berjalan. Sidang vonis Stella Monica, wanita yang curhat di media sosial karena wajahnya iritasi usai perawatan di sebuah klinik kecantikan, ditunda karena hakim tidak lengkap. Perempuan itu dituntut 1 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang ITE. Kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Stella Monica Hendrawan yang mengaku tidak puas karena mengalami kerusakan wajah saat melakukan perawatan di klinik Leviors terus berlanjut. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Stella dituntut 1 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar 10 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara.
Kasus yang dialami Stella bermula ketika dirinya mengunggah foto wajahnya disertai curhatan terkait kondisi wajahnya yang tidak sesuai dengan harapan usai menjalani perawatan selama 7 bulan di klinik kecantikan Alviors pada 27 Desember 2019 lalu. Akibat unggahan tersebut, pihak klinik Alviors melaporkan Stella ke Polda Jawa Timur. Meski Stella sudah meminta maaf dengan mengunggah video di media sosial, namun kasus tetap berjalan. Istri yang sempat dituntut 1 tahun penjara gara-gara memarahi suaminya yang suka mabuk akhirnya divonis bebas. Mendengar putusan tersebut, Valencia langsung sujud syukur di hadapan majelis hakim. Sambil sujud syukur, Valencia tak kuasa menahan tangis harunya saat mendengar putusan bebas dari majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Karawang. Valencia dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga secara psikis terhadap mantan suaminya Chan Yun Ching. Valencia, ibu 2 anak ini sempat dituntut 1 tahun penjara gara-gara memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Setelah kasusnya ditangani Kejaksaan Agung, jaksa penuntut umum akhirnya mencabut tuntutannya serta menyatakan bahwa Valencia tidak terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sukses terus, kita dukung semua. Seorang siswi SMP tewas tertimpa rumah yang ambruk. Saat kejadian, korban sedang bermain bersama adiknya. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Sebuah restoran yang terdapat di Sunter Mall, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran pada selang tabung gas. Diduga kebakaran terjadi akibat selang tabung gas yang bocor dari salah satu dapur restoran. 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Pekatnya asap membuat salah seorang petugas keamanan sesak nafas saat mencoba membantu memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah dan mal akan tutup selama 1 hari untuk pembersihan. Memanfaatkan terowongan yang sepi dari kendaraan, 2 kelompok remaja di Bekasi ini saling serang dengan senjata tajam. Tak hanya menggunakan senjata tajam, pelaku tawuran juga menggunakan petasan untuk saling serang. Diduga para pelaku tawuran telah janjian di media sosial. Menurut warga, underpass Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat ini kerap menjadi lokasi tawuran karena sepi dari pengendara. Warga berharap aparat menggelar patroli rutin di kawasan tersebut. Sebuah video asusila dengan durasi 1 menit 23 detik viral di media sosial Twitter. Dalam video tersebut, seorang perempuan muda mempertontonkan payudaranya dan berbuat asusila. Diduga lokasi video tersebut berada di Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Saat ini tim Cyber Polres Kulon Progo masih melakukan penyelidikan guna memburu perempuan di dalam video tersebut dan pengunggah pertama kali. Berdasarkan penyelidikan sementara, diduga video tersebut dibuat pada 2020 silam. Inilah detik-detik evakuasi seorang pelajar SMP yang tertimpa rumah saat tanah longsor melanda Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Korban diketahui sedang bersama sang adik saat tanah longsor dan rumah yang mereka tempati pun ambruk. Akibat insiden ini, 2 rumah ambruk dan lainnya rusak berat, termasuk rumah adat. Hingga saat ini material longsor masih menutupi rumah warga dan badan jalan penghubung antar Kecamatan Balusu dan Kecamatan Nanggala di Toraja Utara. Lima truk proyek pembuatan talud tebing di Sungai Senowo, Magelang, Jawa Tengah terjebak material banjir lahar dingin. Hampir setengah badan truk tertutup material yang terbawa saat hujan deras melanda kawasan puncak Gunung Merapi.
Selain 5 truk, 1 unit sepeda motor ikut diterjang banjir lahar dingin. Petugas pos pantau Gunung Merapi mengimbau masyarakat agar waspada dan memantau kondisi di sekitar Gunung Merapi. Unjuk rasa di depan kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Tetap di iNews Prime.